Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Kidung Syukur nomor 357. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Penulis surat kepada orang Ibrani membandingkan antara peran imam agung yang bekerja, yang melayani di bait Allah, mempersembahkan kurban di hadapan Allah, di altar Allah yang Maha Kudus, demi pengudusan umatnya. Tetapi seorang imam yang adalah manusia bukanlah imam yang sempurna. Mereka harus mempersembahkan kurban itu untuk pengudusan umat dan juga diri mereka sendiri. Sedangkan imam agung kita yang adalah Yesus Kristus, dialah imam agung yang sempurna. Dia tidak bercacat. Dia mempersembahkan bukan hanya kurban bakaran. Dia berperan sebagai imam dan sebagai kurban. Dan persembahan dirinya tiada bercela di hadapan Allah. Kedua perbandingan ini membawa kita juga pada sebuah permenungan. Hidup kita tentu tidak sempurna seperti Yesus Kristus. Tetapi setiap umat manusia yang percaya kepada Kristus juga memiliki martabat imamat dalam dirinya yang diterima dalam pembaptisan, dan itu adalah imamat umum. Dan setiap dari orang yang menerima pembaptisan juga memiliki peran pelayanan untuk menguduskan dirinya dan menguduskan sesamanya. Tentu kita bertanya bagaimana? Dengan saling mendoakan, dengan saling menolong, dengan saling melayani, di sanalah kita menjadi imam yang mengorbankan diri kita, waktu kita, mungkin juga harta milik kita untuk keselamatan diri, sesama, keluarga, dan masyarakat kita. Dan mari juga dalam Ekaristi ini kita membiarkan diri kita dikuduskan oleh Yesus Kristus sendiri sebagai imam agung yang abadi. Dia hadir dalam sabdanya, dia hadir dalam roti Ekaristi yang akan kita sambut juga secara batiniah dalam komuni kerinduan. Mari sekarang kita siapkan hati kita dan mohon belas kasih-Nya agar kita sekali lagi dikuduskan, diampuni dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Agung, kami bersyukur kepadamu karena berkat ketaatan Yesus Kristus Putramu, kami memperoleh keselamatan. Berilah kami kekuatan untuk mewartakan keagungan-Mu, agar semua orang taat kepada Putramu. Kami persembahkan doa-doa kami untuk Maria Renata Gunawan, anak-Mu, yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga Engkau senantiasa memberikan kesehatan yang baik untuk anak-Mu ini, memberkati dia di dalam perjalanan hidupnya. Semoga Engkau memberkati cita-citanya dan menuntun dia agar memiliki kekuatan, kebijaksanaan, dan sukacita yang terus bertumbuh dalam dirinya, di dalam pendampingan kedua orang tua dan keluarga besarnya, agar dia belajar mencintai Engkau, mengasihi Engkau, menaati kebenaran-Mu, dan juga mengasihi sesamanya. Juga kami mendoakan mereka yang saat ini sedang sakit. Untuk Bapak Adrianus Herianto yang akan menjalani operasi, semoga Engkau memberkati dia, memberikan kepadanya ketenangan hati, dan membantu dia melalui tenaga medis yang akan menangani operasi ini, agar kesehatannya dapat dipulihkan kembali. Juga bagi mereka yang saat ini terpapar virus corona, semoga Engkau juga menguatkan mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, dan semoga semua orang yang mengharapkan kebaikan-Mu, mengharapkan pertolongan-Mu, mendapatkan jawabannya di dalam kasih dan kesetiaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan korban pelunas dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang bersabda kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau di bagian lain dalam kitab suci ia bersabda, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi
bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu, sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sabdalah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada suatu ketika ada seorang pengemis yang sangat miskin duduk di pinggir jalan. Dan dia mengatakan, "Oh, saya tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Saya akan tetap miskin seperti ini selama-lamanya." Lalu pada suatu hari lewatlah seorang yang menyapa orang miskin tersebut dan mengatakan, "Saya akan memberikan sesuatu kepadamu, dan
itu akan mengubah seluruh hidupmu. Lalu kemudian orang tersebut memberikan kepadanya sebuah vas bunga. Vas bunga dia pegang dan dia lihat sangat indah. Orang tersebut kemudian pergi. Lalu dia berpikir apa yang dia akan lakukan dengan vas bunga ini. Dia berpikir, saya akan menjualnya supaya saya dapat uang. Saya bisa makan dengan uang itu. Dan sementara dia dalam perjalanan, dia mendengarkan suara hatinya berbicara, Jangan kau jual vas itu, bawa pulang ke rumah. Lalu dia bawa pulang ke rumah vas tersebut, meletakkannya di atas meja, dan kemudian dia melihat vas itu begitu indah. Dan dia sadar ada yang kurang. Vas itu bisa diisi dengan bunga. Maka dia mengisi vas tersebut dengan bunga. Dia ambil dari halamannya, dia letakkan di atas mejanya. Vas dengan bunga terlihat indah. Lalu dia lihat lagi, ternyata meja ini kotor. Dia bersihkan mejanya, dia atur kursinya dengan rapi. Dia mulai menyapu lantai rumah, dia mulai membersihkan jendela rumahnya, dan rumahnya terlihat bersih dari dalam. Dan kemudian dia keluar dari rumah, dia lihat lagi, rumahnya memang kotor. Dia bersihkan lagi, dia bersihkan semuanya, halamannya dia bersihkan, rumahnya menjadi bersih dan rapi. Dan kemudian tetangganya menjadi heran, ada perubahan besar terjadi padanya. Dan mereka mulai menyapa dia, dan mulailah terjalin persahabatan. Dia mengundang tetangganya datang ke rumah, dan tetangganya mengatakan, saya bisa membantu kamu untuk menjual sayur-sayuran di kebun saya, kalau kamu mau. Dia katakan, ya, kenapa tidak? Lalu kemudian tetangga lain mengatakan, ya, kamu tidak punya kendaraan untuk mengangkut sayur-sayuran itu, saya bisa pinjamkan mobil saya untuk kamu. Dia katakan, iya, terima kasih. Dan sejak hari itu hidupnya berubah. Dia bukan lagi orang miskin yang merana. Dia menjadi seorang petani yang kemudian dapat hidup dengan sejahtera. Sebuah perubahan kecil bisa mempengaruhi hidup kita. Hidup kita itu seumpama kantong kulit dalam bacaan Injil hari ini. Kalau kantong kulit yang tua sudah tidak memiliki fleksibilitas lagi, sehingga kalau dimasukkan anggur yang baru dengan daya fermentasi yang besar, kantong kulit yang sudah tidak fleksibel tersebut akan pecah, sehingga anggur terbuang, kantong pun rusak. Untuk sebuah perubahan dibutuhkan sesungguhnya sesuatu yang kecil, keputusan yang baru dalam hidup kita, dan itu dapat berpengaruh dalam seluruh hidup kita pula. Maka kalau kita bertanya, bagaimana saya menciptakan perubahan dalam hidup saya, perubahan dalam relasi saya dengan pasangan, dengan anak-anak dengan orang tua, dimulai dengan memiliki sebuah vas bunga. Dalam arti kita harus membuat keputusan apa yang kita lakukan dengan vas tersebut, hidup kita ini. Maka mari kita bertanya pada diri kita saat ini, hari ini apa yang bisa saya lakukan, sebuah perbuatan kecil, keputusan kecil yang dapat membuat perubahan yang positif dalam hidup saya. Kalau kita berani membuat keputusan-keputusan yang kecil tetapi baik dan bermakna, itu akan membangun hidup kita. Amin. Saat ku
yang kami persembahkan ini, inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita, terimalah persembahan kami, dan persatukanlah dengan kurban putramu, agar menghasilkan kebebasan sejati bagi hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut ia merintis jalan menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapanmu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagimu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami John Likwada, serta para imam,
diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita karena terpapar COVID-19. Juga kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban gempa bumi di Majene dan Mamuju. Anugerahkanlah kepada mereka kekuatan, ketabahan, kesembuhan, dan pemulihan dari situasi yang berat yang mereka hadapi saat ini. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus.
Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu. Dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Ya Tuhan, kami mohon berkat untuk salib ini yang akan digunakan hamba-Mu untuk berdoa, dan semoga salib ini yang senantiasa juga mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus Putra-Mu untuk menebus kami dari segala dosa, juga senantiasa menguatkan anak-Mu yang menggunakannya untuk berdoa, dan dimanapun salib ini ditempatkan, di sana kuasa rahmat-Mu juga berkuasa untuk mengusir segala kejahatan, melindungi keluarga yang berada dalam rumah tersebut, dan juga hamba-Mu yang menggunakannya untuk berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan ini. Semoga kami setia mewartakan Injil dengan sukacita, sampai kami menikmati kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih berlimpah untuk Rafael yang telah mengatur segalanya agar misa live stream ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga untuk Amanda, untuk Sheila, dan juga untuk Austin, singer kita yang juga memimpin lagu. Dan untuk saudara-saudari, mengingat juga situasi pandemi saat ini, diharapkan jika memang tidak terpaksa dan juga Anda bisa menikmati dan merayakan Ekaristi dari rumah, sebaiknya Anda juga tetap di rumah saja. Tetapi jika memang Anda tetap ingin ke gereja, maka diharapkan Anda mengenakan bukan masker kain atau masker biasa, melainkan masker medis. Maksudnya adalah supaya kita saling menjaga satu sama lain. Kita tidak ingin gereja katedral kita juga menjadi klaster, dan karena itu kita tetap memperhatikan protokol. Jadi sebaiknya jangan mengenakan masker kain atau scuba dan sejenisnya yang tidak aman untuk diri Anda. Kita tidak pernah tahu orang di samping kiri kanan kita itu betul-betul bebas dari virus atau tidak. Sekarang ini banyak sekali OTG. Jadi mari kita saling menjaga. Kalau ada di antara kita terpapar, itu berarti kita harus beristirahat lagi. Dan sekarang pasien-pasien yang beristirahat di rumah sakit itu banyak sekali. Yang juga beristirahat di hotel isolasi mandiri atau hotel Isman juga banyak sekali.
Dan orang harus antri kalau mau masuk rumah sakit, harus antri kalau mau masuk hotel. Jadi pandai-pandailah menjaga kesehatan supaya kita tetap dapat beraktivitas dengan normal, juga beribadah dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan juga dalam perayaan ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup Kidung Syukur nomor 192. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan